فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kita masih berada dalam bab yang keempat dan akan bertindak pada adab al-muta'allim, adab para pelajar. فمن أحب أن يقرأ ما قرأناه بالأمس فليتفضل. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في آداب المتعلم. Fasal yang berkaitan tentang adab-adab para santri. Perhatikan, dulu yang tenang. Fi adabil muta'allim, adab para pelajar. Dan sekali lagi barakallahu fikum, tujuan utama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab ini adalah berkaitan dengan adab para penghafal Al-Quran yang mengajar dan juga yang belajar. Dan intinya adalah para pelajar, karena mereka tidak mengajar sebelum mereka belajar. Dan adab yang digunakan oleh para pengajar adalah adab yang digunakan sebelum mereka menjadi pengajar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang pengajar hendaknya memperhatikan adab sebelum mereka mengajar. Dengan artian selama masih belajar, perhatikan adab. Dan dahulu barakallahu fikum para sahabat mengatakan, "Kunna nata'allamul adab qabla an nata'allama al-Qur'an." Faidah ta'allamna al-Quran izdatna bihi imana. Dahulu kami mempelajari adab sebelum mempelajari Al-Quran. Apabila kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kami. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara hal yang penting dan harus diperhatikan bagi setiap santri adalah adab. Percuma banyak hafalan Qurannya kalau tidak beradab. Percuma barakallahu fikum dia memiliki gelar dan menyandang gelar penghafal Bukhari, Muslim tapi tak beradab aja. Maka hinaan lebih besar untuknya. Apa itu penghafal Al-Quran? Apa itu hafal Bukhari? Tapi biadab. Artinya biadab itu bahasa Arab yang diambil dari kalimat bila adab, diringkas jadi biadab. Bila tidak ada adabnya dikatakan biadab. Oke. Dan adab barakallahu fikum adalah hasil dari ilmu. Maka siapa yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya sia-sia. Al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Sedikit untungnya. Ya, bisa ambil untung dari batangnya dijadikan kayu.
Saya barakallahu fikum manfaatnya sedikit, terbatas hanya batangnya. Ada pohon yang berbuah maka buahnya bisa bertebaran kemana-mana. Semakin manis buahnya semakin tersebar. Orang-orang membawanya, binatang-binatang pun juga tidak luput mengambil manfaat dari buahnya. Maka demikian barakallahu fikum keberadaan seorang yang berilmu. Qala rahimahullah jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua yang telah lalu penyebutannya yang kami sebutkan dari adab-adab pengajar, pada dasarnya itu juga adab pelajar. Apa yang telah lalu barakallahu fikum dalam 12 pasal yang telah lalu, itu semua adalah adab yang dibutuhkan oleh para pelajar. Dan yang pertama dia sebutkan ikhlas, membersihkan niatnya semata-mata mengharapkan Allah, itu juga dibutuhkan oleh para pelajar, para santri. Karena pengajar bukan hanya sekedar dia yang butuh untuk mengikhlaskan niat mendapatkan pahala, tapi santri yang datang belajar juga mencari pahala. Dan amalan tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna insyaallah kecuali dengan niat yang ikhlas. Wa min adabihi ay yajtahil al-asbab asy-syaghilata 'an at-tahsil. Dan di antara adab seorang pelajar, seorang santri, seorang peserta dalam suatu pendidikan, ayyajtanibal asbab asy-syaghilah, menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan anil tahsil untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali di sana ada alasan yang memang harus dikarenakan kebutuhan. Nah, sebagai barakallahu fikum para penuntut ilmu mungkin punya keluarga, dia harus menafkahinya, maka dia kerjakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, namun jangan dia jadikan konsentrasinya penuh pada pekerjaannya, karena tujuannya adalah ingin menuntut ilmu. Dan hari ini barakallahu fikum kami saksikan di Darul Hadits saat itu yang merupakan pondok pesantren terbesar di dunia, yang santrinya sampai belasan ribu. Di sana barakallahu fikum berdatangkan bukan hanya dari orang-orang Arab, tapi juga dari non-Arab. Yang datang barakallahu fikum bukan hanya para bujang, tapi yang berkeluarga juga datang. Yang datang barakallahu fikum bukan hanya 1-2 orang saja, tapi yang datang dengan keluarganya, bahkan kerabat-kerabatnya. Nah, di antara mereka barakallahu fikum tentu butuh untuk memberikan apa-apa yang dibutuhkan dari kekurangan hajat rumah tangga, maka tidak mengapa untuk dia menyibukkan diri mengambil hajat kebutuhannya, lalu fokus dengan tujuan untuk apa dia datang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ada di antara contoh yang disebutkan. Dahulu barakallahu fikum beliau menuntut ilmu ke negeri Yaman, dan dia berasal dari Irak, Baghdad. Dia ke negeri Yaman untuk mengambil ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Dia bersama dengan kawan sejawatnya Ibnu Ma'in, dan keduanya menjadi imam yang tenar dan besar. Namanya disebut-sebut sampai hari ini dan detik ini. Suatu ketika barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak mau belajar. Maka Syekhnya Abdul Razzaq bertanya kepada Yahya bin Ma'in, ada apa alasan Ahmad bin Hanbal tidak mau belajar, padahal dia datang jauh-jauh untuk belajar. Maka ternyata didapatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah menjual baju-bajunya, sehingga yang tersisa hanya 1 baju. Dia menjual bajunya supaya bisa bertahan terus belajar. Dia tidak ingin tersibukkan, sehingga tersisa hanya satu baju. Dia ditanya, kenapa kau tidak hadir? Dia menjawab, hari tersebut adalah hari saya mencuci baju saya. Artinya dia tidak punya pakaian untuk keluar. Dia tunggu kering baru bisa keluar. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah ta'ala mengatakan, man talaba al-hadits aflah. Siapa yang menuntut ilmu hadis bangkrut. Ya, karena dia tentu akan semakin cintanya dengan ilmu, dan saking dia merasa manisnya yang namanya ilmu dan hafalan, dia akan merelakan apa yang dia punya untuk bisa berkesinambungan melaksanakan apa yang membuat dirinya semakin tinggi di hadapan Allah dan semakin kuat keimanannya di sisi Allah. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya kana Syu'bah rahimahullah yabi'u qadra ummihi, dahulu dia jual pancinya mamahnya.
pancinya mamanya dia jual. Bukan barakallahu fikum dikarenakan dia tidak ingin mamanya masak, bukan, tapi karena dia ingin melanjutkan pelajarannya. Bahkan disebutkan barakallahu fikum sebagian para ulama saking sibuknya menuntut ilmu hadis, mereka pernah meninggikan dan mereka tidak pulang kecuali ikannya sudah busuk. Siap-siap makan enak. Begitu datang bahwasanya Syekh Fulani, alim Fulani, muhaddis Fulani datang ke negeri tersebut, mereka berbondong-bondong menyiapkan semua perlengkapannya datang. Dia duduk dan konsentrasi belajar dan tidak akan pulang kecuali dalam kondisi ikannya sudah busuk. Subhanallah. Dan sebutkan barakallahu fikum 3 ulama yang terkenal saat menuntut ilmunya barakallahu fikum, ada di antara mereka sudah tidak punya apa-apa dan mengatakan sepertinya saya sudah halal untuk minta-minta. Saya tidak punya apa-apa. Dan mengatakan sepertinya saya telah tergolong dari 3 orang yang dibolehkan untuk pergi meminta-minta. Tapi yang lainnya mengatakan jangan. Maka mereka berdoa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya datang seorang pejabat mengantarkan kiriman uang kepada mereka. Dan mengatakan bahwasanya si Amir Fulan, pejabat Fulan bermimpi bahwasanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, yaitu mereka tersebut 3 orang tadi dalam kesusahan. Disuruh untuk mengirimkan sesuatu kepada orang yang susah tersebut. Dikasih kepada mereka. Syahid barakallahu fikum, mereka berusaha meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dari menuntut ilmu. Sahih. Karena barakallahu fikum, ilmu hafalan Al-Quran, hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah modal utama seorang muslim. Sebagaimana barakallahu fikum seorang pedagang butuh modal, maka seorang muslim tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya ke negeri akhirat kecuali dengan ilmu yang dia miliki. Dengan apa dia akan berdagang kalau tidak punya modal? Nah, wa min adabihi ay yatajannaba al-asbab asy-syaghilata 'an at-tahsil. Maka di antara adab pelajar, santri, para peserta didik adalah menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab yang memang harus untuk kebutuhan. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnasi liyasluha liqabuli al-Qur'an wa hifdhihi wa istismarihi. Dan sepatutnya baginya untuk mensucikan, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran agar layak baginya menerima Al-Quran dan menghafalkannya. Nah, dan kotoran hati adalah di antara hal yang menolak hafalan Al-Quran. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, apa kata Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yu'ta bil-'asi. Aku mengeluh kepada Waqi' Ibn Jarrah dan dia adalah ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah akan keluarnya hafalan. Tidak pernah dia menghafal, dengar langsung hafal. Makanya Asy-Syafi'i mengeluh buruknya hafalannya. Maka Waqi' memberikan bimbingan arahan kepada Asy-Syafi'i ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur, dan dia sampaikan kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberi kepada pelaku maksiat. Wastisnari, dan agar dia bisa mengembangkan hafalannya, pemahamannya terhadap Al-Quran. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan pada sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di suatu jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik maka baik pula seluruh tubuh tersebut. Apabila rusak maka akan rusak juga seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah itu adalah al-qalb, jantung. Kita bahasakan hati. ولقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما يطيب الأرض للزرع. Sungguh telah bagus orang yang mengatakan hati itu dibersihkan untuk menerima ilmu, sebagaimana lahan tanah itu dibersihkan untuk dicocok tanami. Tidak langsung ditanam, letak bibit dalam kondisi rumputnya tinggi. Sia-sia tanam bibit dalam kondisi rumputnya masih tinggi. Dan kondisi barakallahu fikum masih banyak dedaunan. Maka untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pertanian maka dibersihkan.
dari tanam, dibersihkan dari alat-alat yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Maka demikian juga yutahhiru atau yutahhiru al-qalb lil ilm. Hati dibersihkan, diperbagus untuk bisa menerima ilmu. Wa yanbaghi an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ah. Dan sepatutnya bagi para peserta didik, bagi para santri, bagi para pelajar untuk bersikap tawadhu, merendah kepada pengajarnya dan beradab di hadapannya. Wa in kana asgharu minhu sinnan, sekalipun mungkin pengajarnya lebih muda darinya, dan tidak menutup kemungkinan. Bisa adalah fikum ada yang masih muda mengajar, kemudian yang datang belajar orang yang lebih tua. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa istilah wa salahan, atau lebih rendah ketenarannya atau nasabnya atau kebaikannya. Wa ghairu dzalik, dan selainnya, selama dia ada pengajar maka bersikap tawadhu kepada pengajar. Wa umirna natawadha li muallimina, sebagai salam kami diperintahkan untuk tawadhu kepada para pengajar kami. Wa yatawadha 'anil 'ilm, dan juga hendaknya dia tawadhu untuk ilmu. Bagi tawadhu'ihi lil 'ilmi yudriku, apabila dia bertawadhu untuk ilmu maka dia akan mendapatkan ilmu itu. Wa qad qalu, dan mereka telah mengatakan al-'ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayri harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu adalah peperangan bagi seorang pemuda yang sombong. Itu susah untuk didapatkan oleh orang yang sombong. Ilmu bertentangan dengan orang yang sombong. Dan dikatakan juga barakallahu fikum, la yanalul ilm mustakbir wa la mustahil. La yanalul ilm mustahil wa la mutakabbir. Ilmu tidak akan didapatkan oleh orang yang malu-malu, tidak juga didapatkan oleh orang yang sombong. Maka hendaknya dia tawadhu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah perang bagi seorang pemuda yang sombong. Kasayli harbun lil makanil 'ali. Sebagaimana sail, aliran air itu adalah lawan daripada tempat yang tinggi, yaitu air tidak akan mengalir di tempat yang tinggi, air akan mengalir di tempat yang rendah. Maka demikian juga ilmu, karena ilmu diibaratkan oleh Nabi bagaikan air. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal 'ilmi wal huda kamathali mayt. Perumpamaan apa yang Allah utus saya dengannya berupa ilmu dan juga petunjuk adalah bagaikan air hujan. Di mana air hujan akan mengalir? Apakah air hujan itu akan berkumpul di atas gunung? Atau dia akan berkumpul di lereng-lereng gunung, di tempat yang rendah? Jawabannya di tempat yang rendah. Maka demikian juga ilmu akan mudah didapatkan oleh orang yang mau merendah pada ilmu dan tidak menyombongkan diri. Wa yanbaghi an yanqada li mu'allimihi, dan sepatutnya bagi para peserta didik, sepatutnya bagi para santri untuk patuh kepada pengajarnya. Wa yushawiruhu fi umuri, dan bermusyawarah kepadanya pada urusan-urusannya. Wa yaqbal qawlahu, dan menerima bimbingannya, ucapannya. Kal maridil 'aqil yaqbal qawl at-tabib an-nasih al-hadith wa hadha awla. Sebagaimana orang yang sakit masih berakal. Ada orang sakit gila tidak masuk pembahasan. Kal marid al-'aqil, orang yang sakit masih berakal. Yaqbal qawl at-tabib, dia pasti akan menerima saran, gagasan dokter an-nasih yang menginginkan kebaikan untuknya, al-hadik yang juga berpengalaman. Ini spesialis ini. Dia pasti terima. Wahada aula, kalau itu berkaitan dengan kesehatan, maka berkaitan dengan akhirat lebih pantas. Maka yang berkaitan dengan akhirat tentu lebih pantas. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang pertama disebutkan oleh penulis rahimahullah.